Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-19, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 19, ayat 3 sampai dengan ayat 12. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini berbicara tentang satu hal ini, yakni kesetiaan. Berbicara tentang kesetiaan sama seperti kita bicarakan tentang sebuah pengorbanan. Sebab tidak ada kesetiaan tanpa pengorbanan. Tentu bahwa setia yang dimaksudkan di sini adalah perjuangan untuk tetap menghidupi komitmen yang telah dibentuk. Dalam perkawinan gereja Katolik yang bersifat monogami dan indissolubilitas atau tak terceraikan, kesetiaan adalah bahan bakar untuk mencapai tujuan dari sebuah perkawinan. Sebagai bahan bakar, tentunya mutlak dibutuhkan untuk menggerakkan roda kehidupan sebuah keluarga. Saudara saya terkasih, menjadi suami dan istri berarti suatu perubahan total dalam kehidupan seseorang. Dalam kitab Kejadian dikatakan, seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Orang meninggalkan masa hidupnya sebagai anak dan mulai hidup sebagai suami istri. Hidup itu tidak berarti hidup dua orang bersama, tetapi hidup menjadi satu orang. Dalam bahasa Ibrani, daging berarti makhluk, khususnya manusia. Dengan demikian mau diungkapkan kesatuan dalam perkawinan atau monogami. Itulah arti yang oleh Yesus diberikan kepada ayat ini dalam Matius 19 ayat 5. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saudara-saudara yang terkasih, kesatuan dalam perkawinan bukan hanya soal kontrak atau janji saja. Suami istri sungguh satu manusia baru. Suami hidup dalam istrinya dan istri dalam suaminya. Kesatuan mereka bukan hanya kesatuan badan,
melainkan meliputi hidup seluruhnya, jiwa dan badan. Oleh karena itu, kesatuan suami istri juga menyangkut iman mereka. Di hadapan Allah dan dalam persatuan dengan Kristus, mereka itu satu. Maka hubungan dengan Kristus yang pernah diikat dalam pembaptisan sebelum nikah lain daripada persatuan dengan Kristus sebagai suami istri. Mereka yang dibaptis sebagai suami istri langsung berhubungan dengan Kristus sebagai suami istri. Maka mereka tidak perlu menerima sakramen perkawinan lagi. Mereka sudah menikah waktu dibaptis. Mereka dari semula menjadi anggota gereja sebagai orang berkeluarga. Sebaliknya, mereka yang pernah menjadi anggota sebagai anak atau sebagai pemuda dan pemudi harus memperbaharui keanggotaan mereka dan menjadi anggota yang berkeluarga. Hal itu terjadi karena sakramen perkawinan. Maka sakramen perkawinan juga menyangkut keanggotaan gereja. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, janganlah sakramen perkawinan dianggap suatu formalitas saja guna membereskan KTP gerejawi. Surat Efesus menyebutkan misteri agung. Itulah penafsiran berhubungan dengan Kejadian 2 ayat 24 yang telah dikutip tadi. Sebab oleh kesatuan dengan Kristus, hubungan suami istri termasuk misteri Allah. Artinya apa? Artinya karena kesatuan dengan Kristus, karya Allah dinyatakan dan dilaksanakan dalam perkawinan. Sama seperti sakramen tobat, begitu juga untuk sakramen perkawinan. Tidak ditentukan upacaranya dalam kitab suci. Bahkan mengenai inti perkawinan serta sifat sakramentalnya jarang disebut. Cinta perkawinan mereka mengambil bagian dalam cinta Kristus kepada gereja. Dengan demikian ditunjukkan yang paling pokok dalam setiap sakramen, yaitu arti keselamatannya. Suami istri dalam kesatuan dengan Kristus diselamatkan oleh cinta perkawinan mereka sendiri. Itulah sebabnya, saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam Injil tadi menekankan pentingnya kesetiaan. Tanpa kesetiaan, maka semua yang disebutkan tadi akan menjadi sia-sia belaka. Mari kita belajar untuk setia, karena dalam setia kita akan menemukan kekuatan dari sebuah cinta yang sesungguhnya. Ya Tuhan Allah, jadikanlah aku orang yang selalu berusaha untuk setia terhadap komitmen iman sebagai umat dan keluarga Kristiani. Kasih setiaku hendaknya selalu aku wujudkan dengan segala pengorbanan hidupku. Amin.